أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud adalah salat sunnah yang sangat populer. Salat ini hampir tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, sekiranya dia tidak khawatir salat ini akan diwajibkan, maka dia menganjurkan semua umatnya mendirikan salat tahajud di tengah malam. Keistimewaan salat tahajud tertuang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagaimana suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Wahai sahabat, sekiranya orang memahami kedalaman makna ayat ini, niscaya semua umat Islam tidak akan meninggalkan sholat tahajud. Keutamaan sholat tahajud mencuat karena dilakukan ketika semua orang asyik dalam tidurnya. Sementara ada segelintir hambanya tersungkur di atas sajadah di tengah malam yang sunyi. Antara yang menyembah dan yang disembah terjalin interaksi begitu akrab. Terkadang terasa antara sang pencinta dan yang dicintai larut dalam kehangatan cinta. Sesekali air mata haru kerinduan membasahi sajadah. Sekonyong-konyong kadang terdengar bisikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, kembalilah ke pangkuan Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya. Bergabunglah dengan para kekasihku yang lain, masuk ke dalam surgaku. Quran surat Al-Fajr ayat 27-30. Wahai sahabat, ayat ini paling dirindukan oleh para pecinta Tuhan dan para pengamal sholat tahajud. Bisa dibayangkan dan sekaligus bisa dirasakan hati siapa yang tak akan luluh, jiwa mana yang tak akan hanyut mendengar panggilan mesra dari Sang Pencipta. Para pecinta sholat tahajud tidak akan pernah mau meninggalkan sholat ini. Bahkan mereka mungkin sudah merasakan seperti wajib. Dalam arti meninggalkannya seperti meninggalkan sholat fardu. Dalam sholat tahajud, orang bisa sujud dan rukuk berlama-lama. Tahajud Nabi pernah dilukiskan oleh Sayyidah Aisyah. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, sama panjangnya membaca surat Al-Baqarah, sekitar 3 juz, dan rukuknya sama lamanya membaca surat Ali Imran 1,5 juz.
Sholat tahajud mempertemukan dua sosok yang saling mencintai di keheningan yang sepi. Wajar jika sholat tahajud melahirkan power yang luar biasa. Waktu yang terbaik untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di kala malam telah larut, ketika manusia dan makhluk lainnya terlelap dalam tidurnya. Kehidupan mulainya lenggang. Di saat itu, bangunlah dan hadirkan hatimu dalam mengingat Allah. Resapilah kelemahanmu dan hadirkan kebesarannya. Nikmatilah kedamaian dan ketenangan ketika engkau mengingatnya. Engkau jadi gembira karena nikmat dan rahmatnya. Tapi engkau pun menangis karena takut akan pengawasannya. Engkau curahkan segala hajat dan beristighfar ke hadiratnya, maka jadilah apa yang dikehendaki. Curahkanlah segala permohonanmu, baik duniawi maupun ukhrawi, hanya kepadanya. Wahai sahabat, banyak ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan waktu malam dan mengisinya dengan ibadah. Para hamba Allah yang soleh pun selalu menganjurkan agar kita memanfaatkan waktu itu untuk berpacu dalam amal soleh. Para hamba Allah yang soleh umumnya tidak lagi merasakan capek akibat bangun dan sholat malam. Bahkan mereka justru merasa puas dibuatnya. Kaum salaf yang soleh selalu berpendapat bahwa kenikmatan yang menyerupai kenikmatan di akhirat, yakni beribadah yang dilakukan di malam hari. Wahai sahabat, dalam kitab Al-Madkhal Ibnu Hajj merinci tentang manfaat dan faedah beribadah di malam hari. Antara lain, dapat menggugurkan dosa, sebagaimana angin kencang menggugurkan daun-daun kering dari dahan pohon, dan juga dapat menyinari hati dan wajah selalu terlihat cerah ceria, menghilangkan rasa malas dan menumbuhkan rasa kemauan keras. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.